Nah, kemudian saya akan melanjutkan terkait masih dengan em, perusahaan dari Hotel Mercure ini sendiri. Eh, Kemarin saya telah bertanya terkait dengan profil dari perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Nah, kemudian saya melanjutkan pertanyaannya yang selanjutnya, yaitu terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan Hotel Mercure ini sendiri pada saat pandemi. Nah, sebelum saya menjawab hasil wawancara terkait pertanyaan ini, uh, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pada saat pandemi COVID selama 2 tahun terakhir itu, kita tahu bahwa banyak sekali pebisnis dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar mengalami beberapa kendala yang dimana disebabkan karena adanya corona. Nah, corona ini yang membuat banyak perusahaan tuh ada yang sebagian melakukan gulung tikar dan ada yang sebagian masih bisa bertahan, namun mereka harus melakukan hemat-hemat sana hemat sini dan serta berkehidupan yang berkecukupan. Nah, kemudian selain itu juga seperti yang kita ketahui pada saat pandemi tahun 2020 itu juga uh, banyak sekali orang yang telah meninggal akibat dari COVID itu sendiri, dan hal itu membuat banyaknya korban jiwa yang telah hilang begitu saja karena COVID ini. Nah, kemudian terkait dengan jawaban atau hasil evaluasi yang saya dapatkan terkait dengan kendala-kendala pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri selama pandemi, yaitu beliau Bu Mercy sendiri selaku manajer SDM di perusahaan Hotel Mercure ini sendiri bilang kepada saya bahwa memang pada saat itu perusahaan dari Hotel Mercure itu sendiri memang sama seperti pada perusahaan yang lainnya pada umumnya, yang dimana pada saat pandemi itu perusahaan tersebut mengalami kendala-kendala terkait dengan bisnis yang mereka lakukan, dikarenakan banyak sekali pelanggan-pelanggan yang pada tahun tersebut tidak memenuhi kecukupan atau tidak memenuhi standar yang dibutuhkan sebagai operasional dari perusahaan Hotel Mercure itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat itu juga, pada saat pandemi, beliau bilang kepada saya bahwa perusahaan Hotel Mercure itu sendiri pada saat pandemi tersebut melakukan penghematan yang lumayan sangat banyak, atau bisa bilang luar biasa sekali penghematannya, di mana agar perusahaan tersebut bisa tetap bertahan di kala pandemi tersebut dan tidak mengalami gulung tikar seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, beliau menjelaskan juga kepada saya terkait apa saja yang dialami pada saat pandemi tersebut dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Beliau bilang kepada saya bahwa kalau pekerjaan yang dilakukan karyawan pada saat itu dibatasi sebanyak 5 kali. Jadi anggapan aja dalam sebulan pegawai yang bekerja di sana hanya dibolehkan sebanyak 5 kali saja, karena hal tersebut demi melakukan penghematan yang cukup untuk perusahaan Hotel Mercure, sehingga perusahaan Hotel Mercure ini sendiri masih bisa tetap bertahan hingga saat ini. Dan beliau juga menyampaikan semenjak berkurangnya COVID itu sendiri dari tahun 2021 itu hingga sekarang, untuk jam tambahan kerja tersebut ditambah lagi menjadi 6 kali dalam sebulan, seperti begitu. Kemudian saya beralih pada pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan saya telah menjelaskan dari pertanyaan terkait dengan kendala-kendala pada perusahaan Hotel Mercure itu sendiri. Nah, saya mungkin akan beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan Hotel Mercure sendiri pada saat pandemi. Bagaimana sih mereka bisa tetap bertahan pada saat pandemi tersebut? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan Hotel Mercure itu sendiri dalam menghadapi tantangan tersebut
dari pandemi tahun 2020 hingga saat ini, yang dimana perusahaan tersebut mengalami banyak tantangan dan membuat sempat jatuh bisnisnya tersebut dikarenakan pandemi COVID ini sendiri. Nah, beliau Bu Mercy ini menjelaskan kepada saya terkait langkah-langkah yang dilakukan pada saat pandemi pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Beliau bilang kepada saya bahwa langkah-langkah yang digunakan dari perusahaan Hotel Mercure ini sendiri sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu dengan melakukan penghematan. Nah, penghematan ini mengapa dilakukan pada perusahaan Hotel Mercure? Nah, agar perusahaan ini bisa tetap bertahan, dan kalau bisa dibilang perusahaan ini tidak jatuh atau bangkrut, yang dimana tidak melakukan segala cara untuk bisa bertahan pada saat pandemi COVID kala itu. Dan jujur saja pada saat saya mendengar pernyataan atau jawaban dari Bu Mercy tersebut, saya sempat kagum dengan bagaimana cara perusahaan tersebut tetap bisa bertahan di kala pandemi itu. Dan yang seperti kita ketahui bahwa pada saat pandemi tersebut banyak sekali yang bisnis-bisnis yang mungkin dulunya sempat banyak atau mungkin dulunya bisa menghasilkan banyak sekali penghasilan atau keuntungan yang didapat dari suatu bisnis, tiba-tiba ambruk begitu saja dikarenakan pandemi COVID pada tahun 2020 tersebut. Sehingga membuat banyak sekali bisnis yang mungkin sebagian ada yang sudah melakukan gulung tikar, dan ada sebagian lagi yang masih bisa bertahan namun hidup dalam segala kecukupan yang ada. Dan menurut saya perusahaan Hotel Mercure ini sendiri terkait dengan penghematan yang mereka lakukan pada saat pandemi tahun 2020 itu sendiri merupakan langkah yang sangat tepat sekali agar perusahaan tersebut tetap bisa bertahan. Nah, kemudian Bu Mercy menjelaskan juga langkah yang kedua, yaitu mereka meminimalkan gaji karyawan. Nah, mungkin pada hal ini mungkin banyak sekali yang tidak setuju terkait dengan meminimalkan gaji karyawan apabila kita bekerja di sana. Namun apabila kita pikir kembali terkait dengan hal ini, mungkin bisa saja hal inilah yang mungkin memang harus kita terima pada saat pandemi tersebut agar perusahaan bisa tetap bertahan, serta tempat kita bekerja tersebut bisa tetap ada dan tidak akan jatuh begitu saja atau bangkrut. Jadi langkah yang mereka lakukan dengan meminimalkan pegawai, namun walaupun di satu sisi mungkin agak tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, namun mereka melakukan hal itu untuk hal yang mereka lakukan sebisa mungkin. Jadi mereka tetap membuat hal yang sebisa mereka lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, mereka melakukan rencana-rencana terbaru. Mungkin misalkan kayak mereka tetap melakukan sepertinya tetap bertahan, bagaimana sih caranya agar tetap bertahan pada saat pandemi ini, dan mereka memikirkan cara apa saja yang mungkin harus dilakukan perusahaan Hotel Mercure agar bisa bertahan. Dan sampai saat ini bisa dibilang bahwa perusahaan tersebut telah melakukan langkah-langkah itu, dan terbukti sekali bahwa perusahaan Hotel Mercure sendiri tetap masih bertahan hingga tahun 2022 ini. Kemudian saya akan beralih pada wawancara evaluasi terkait dengan proses seleksi pada perusahaan Hotel Mercure yang saya lakukan sebagai bentuk tugas wawancara SDM. Nah, tadi sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan profil dan kendala serta langkah-langkah yang dilakukan perusahaan Hotel Mercure sendiri pada saat pandemi. Nah, saya akan menjelaskan yang materi yang sekarang terkait dengan evaluasi wawancara terkait proses seleksi pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Nah, saya bertanya kepada Ibu Manajer SDM di sana, yaitu Bu Mercy,
terkait dengan proses seleksi pada perusahaan hotel Mercury sendiri. Nah, beliau menjawab kepada saya, beliau menerangkan terkait dengan proses seleksi yang dimana dari gambaran saya yang kemarin saya lakukan pada saat wawancara, hal tersebut memang sama persis yang diberikan PPT pada Bapak dosen kemarin, yaitu di mana hal itu dimulai dari latar belakang atau berupa pemberian CV, kemudian mau ada tes wawancara, kemudian ada tes penyaringan prakerja, kemudian ada tes terkait dengan tes seleksi dan lain-lain sebagainya. Beliau juga menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem yang dilakukan pada saat proses-proses seleksi tersebut. Jadi pada dasarnya beliau akan memberitahukan pada saat itu, beliau bilang kepada saya terkait proses seleksinya seperti misalnya wawancara yang dilakukan pada saat itu, beliau tidak lebih suka pada saat dengan cara face to face, ini mana berhadapan secara langsung dengan pelamarnya. Agar apa? Agar penilai dari perusahaan hotel Mercury itu sendiri tahu terkait dengan karakteristik dari pelamar tersebut. Apakah pelamar itu memang sesuai dengan CV yang dia berikan, atau bisa jadi juga pelamar tersebut tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Serta hal itu juga sebagai bentuk untuk mencocokkan latar belakang serta resume yang diberikan terkait pelamar pada perusahaan hotel Mercury. Jadi hal itulah yang saya dengar dari Bu Mercy selaku manajer SDM pada perusahaan hotel Mercury sendiri. Kemudian saya beralih pada pertanyaan wawancara yang selanjutnya terkait dengan perusahaan dari Hotel Mercury ini sendiri. Saya bertanya kepada Ibu Mercy terkait dengan apakah ada PHK yang dilakukan pada pegawai-pegawai pada perusahaan hotel Mercury, atau bisa dibilang apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memotivasi karyawan perusahaan hotel Mercury sendiri agar bisa tetap bekerja secara maksimal dan tidak ada hambatan sama sekali. Jadi beliau menjelaskan kepada saya bahwa pada saat pandemi tersebut, langkah-langkah yang dia lakukan terkait memotivasi karyawannya yaitu adalah dengan tidak melakukan PHK secara besar-besaran atau PHK kepada pegawai untuk meminimalisir biaya, untuk meminimalisir pegawai serta untuk meminimalisir biaya pada saat pandemi agar bisa terpenuhi kebutuhan pada perusahaan hotel Mercury sendiri, dan dimana pada saat itu kalau bisnis yang sedang mengalami jatuh harus bisa dipertahankan secara maksimal. Nah, beliau menjelaskan kepada saya mengapa dia tidak melakukan PHK, karena beliau memberikan kesamaan hak yang sama kepada para pegawainya. Jadi pada kemarin wawancara diberitahukan kepada beliau bahwa ada beberapa perusahaan yang memang melakukan PHK terkait pegawainya agar biaya pada perusahaan tersebut bisa tetap bertahan dari pandemi pada saat itu. Namun berbeda halnya pada perusahaan dari Hotel Mercury ini sendiri, beliau memberikan tanggapan yang berbeda serta cara yang berbeda agar pegawai yang ada di perusahaan Hotel Mercury sendiri tetap bisa bertahan. Jadi pada dasarnya setiap perusahaan itu mungkin memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan cara atau sistem kerja yang mereka lakukan terkait dengan perusahaan, baik itu di kala pandemi maupun di sebelum pandemi. Dan Ibu Mercy juga menjelaskan bahwa apabila mereka melakukan PHK secara besar-besaran atau mungkin melakukan PHK untuk demi meminimalisirkan biaya suatu perusahaan dari Hotel Mercury itu sendiri, mungkin itu akan bisa dibilang berakibat dampak fatal bagi perusahaan tersebut.
atau bisa jadi juga menjadi suatu keuntungan positif bagi perusahaan tersebut. Nah, namun Ibu Mercy lebih mengambil pada sisi positifnya, tetap yaitu dengan tetap mempertahankan pegawainya itu di perusahaan Hotel Mercure. Kemudian saya lanjut lagi terkait dengan proses seleksi pada perusahaan dari Hotel Mercure ini sendiri. Saya akan beralih pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu apakah ada proses seleksi pada saat pandemi? Nah, pada saat pertanyaan ini beliau menanggapi dengan penjelasan yang sangat bagus sekali. Dan pada saat itu beliau menjelaskan terkait dari pertanyaan ini bahwa pada saat pandemi itu yang kita tahu pada saat tahun 2020 itu perusahaan Hotel Mercure ini sendiri tidak melakukan perekrutan atau penyeleksian suatu karyawan yang dibutuhkan pada saat pandemi tersebut. Nah, mengapa begitu? Beliau menjelaskan karena terkait dengan hal yang awal yang tadi, yaitu terkait dengan penghematan serta mempertahankan bisnis dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, yang dimana memang mereka sengaja tidak melakukan hal tersebut agar bisa mempertahankan bisnis mereka dan tetap bisa bertahan pada saat kala pandemi tersebut. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut juga memang merupakan perintah dari perusahaan pusat dari Hotel Mercure sendiri, yang dimana tidak adanya perekrutan pada saat pandemi terkait dengan jumlah atau kebutuhan pegawai yang dibutuhkan pada saat pandemi itu, yang dimana mereka melakukan ini juga agar tetap bisa bertahan pada kala itu. Nah, mungkin pada perusahaan lain kita mungkin bisa berpikir bahwa ada yang mungkin melakukan perekrutan dan mungkin ada juga yang tidak melakukan perekrutan. Namun jika kita kembalikan pada sisi yang mana baiknya dan mana yang buruknya, kalau kita ambil dari sisi baiknya, mungkin lebih baik kalau saya pribadi, saya lebih menyetujui dengan pendapat dari Ibu Mercy itu sendiri, yang dimana bahwa memang pada saat pandemi itu langkah yang dilakukan perusahaan pusat dan cabang dari Hotel Mercure sendiri memang langkah yang tepat agar perusahaan pada Hotel Mercure sendiri bisa tetap bertahan di kala pandemi itu. Dan istilahnya kalau dibilang tidak akan bangkrut ataupun tidak akan jatuh begitu saja terkait dengan pandemi yang ada pada saat itu, dan bisa bertahan sampai saat ini juga. Kemudian saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan apakah ada penambahan terkait dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Nah, beliau menjelaskan kepada saya terkait jawaban dari pertanyaan itu. Beliau memberikan jawaban kepada saya, yaitu bahwa pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri dari tahun ke tahun itu tidak mengalami penambahan karyawan maupun penurunan jumlah karyawan yang direkrut dari suatu perusahaan. Nah, memang mengapa begitu? Karena memang pada dasarnya beliau menjelaskan bahwa hal tersebut memang sudah diatur dari perusahaan pusat dari Hotel Mercure itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut memang sudah final dan tidak bisa diganti-ganti lagi. Jadi dari tahun ke setiap tahun terkait jumlah karyawan pasti tidak akan pernah berubah dan pasti tetap begitu. Nah, biasanya beliau juga menjelaskan kalau memang terjadi perubahan pasti akan segera diberitahukan terkait dengan apakah itu terkait perubahan jumlah karyawan atau mungkin pengurangan dari jumlah karyawan itu sendiri. Hal tersebut bisa tergantung pada perusahaan pusat dari Hotel Mercure sendiri. Nah, kemudian apakah
di cabang-cabang perusahaan hotel marketing sendiri, apabila menambahkan atau mengurangi jumlah karyawan yang tidak ditentukan dari perusahaan-perusahaan ini sendiri, apakah ada dikenakan sanksi? Tentu saja iya. Pada dasarnya, apabila suatu cabang dari perusahaan hotel marketing sendiri melakukan penambahan terkait dengan jumlah kepegawaian yang mereka butuhkan, atau pengurangan dari jumlah pegawai yang mereka tentukan dari perusahaan pusat, hal tersebut akan diberikan sanksi pada cabang tersebut yang melakukan hal itu. Nah, dan juga mungkin akan diberikan hukuman yang sesuai terkait dengan kebijakan yang mereka buat sendiri, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan dari perusahaan pusat. Mungkin bisa jadi didenda, dikeluarkan, atau mungkin diberikan sanksi selama beberapa minggu, atau mungkin bisa diturunkan suatu jabatannya, atau bisa jadi juga hal-hal yang lainnya. Jadi Ibu masih menjelaskan seperti begitu, bahwa memang pada dasarnya setiap ketentuan dari jumlah karyawan dan pengurangan jumlah karyawan itu dari tahun ke tahun adalah tetap dan tidak akan pernah berubah sama sekalipun. Kemudian saya akan lanjut lagi terkait dengan pertanyaan terkait dengan wawancara perusahaan dari Hotel Mercury sendiri. Pada saat itu terkait dengan pertanyaan apakah pelamar yang ingin bekerja pada perusahaan Hotel Mercury sendiri membebankan suatu biaya, yang dimana biaya itu untuk biaya tes terkait dengan proses seleksi yang di sana. Nah, kemarin saya sempat menanyakan hal tersebut, dan kemudian beliau, Bu Mercy ini sendiri selaku manajer SDM ini sendiri menanggapinya dengan menjelaskan, yaitu bahwa membebankan suatu biaya atau tidaknya itu tergantung dari apakah pelamar tersebut itu akan lolos atau tidak. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya apabila pelamar tersebut dia lolos dari proses seleksi perusahaan Hotel Mercure, mungkin lolos terkait dengan tes yang diberikan, maka perusahaan akan membebankan biaya tersebut sepenuhnya kepada pelamar yang lolos tersebut. Namun berbanding terbalik dengan pelamar yang tidak lolos tersebut, yang dimana apabila pelamar itu tidak lolos, maka pelamar tersebut yang akan menanggung biaya tersebut. Nah, untuk contohnya itu Bu Mercy sendiri menjelaskan kepada saya, pada tahun-tahun sebelumnya perusahaan Hotel Mercury ini sendiri melakukan proses seleksi terkait dengan medical check up. Nah, medical check up ini sendiri apabila pelamar tersebut memang dinyatakan lolos seleksi pada perusahaan Hotel Mercury, maka perusahaan dari Hotel Mercury sendiri yang akan menanggung biaya medical check up tersebut seluruhnya dari awal hingga akhir. Nah, namun apabila pelamar tersebut yang melakukan proses seleksi tersebut ternyata tidak lolos, maka otomatis pelamar tersebut yang akan membayar biaya tersebut, sehingga pada perusahaan Hotel Mercury sendiri terkait dengan pembebanan suatu biaya pada pelamar itu tergantung dari lolos atau tidaknya. Contohnya seperti begitu. Kemudian saya akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah pada saat proses seleksi di perusahaan Hotel Mercury sendiri, untuk pengumuman suatu lolos atau tidaknya pelamar, apakah biasanya diberitahukan langsung atau tidak? Jadi Bu Mercy ini sendiri selaku manajer SDM menanggapi pertanyaan ini dengan memberikan jawaban bahwa pada perusahaan Hotel Mercury sendiri terkait dengan pengumuman yang diberikan pada pelamar terkait lolos atau tidaknya di perusahaan Hotel Mercury itu sendiri,
terkadang bisa saja diberitahukan langsung dan bisa saja diberitahukan langsung secara di hari-hari kemudian harinya. Namun hal itu biasanya tergantung pada perusahaan pusat yang menentukan apakah hal tersebut harus sesuai dengan apakah perusahaan tersebut harus melakukannya, memberikan secara langsung terkait dengan pengumuman lolos atau tidaknya, dan kemudian biasa saja pengumuman itu akan diulur dulu waktunya, mungkin bisa jadi diulur beberapa hari agar bisa merevisi semua nilai dari pelamar terkait dengan proses seleksi, sehingga proses seleksi yang dinilai itu akan dapat kita ketahui dari proses itu apakah pelamar tersebut bisa lolos atau tidak, dan juga dari proses seleksi ini juga bisa diharapkan dari perusahaan bahwa pelamar yang dipilih dari proses seleksi itu memang sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada perusahaan Hotel Mercure itu sendiri. Saya beralih pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan wawancara di perusahaan Hotel Mercure yang saya lakukan sebagai bentuk tugas wawancara STM. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan tahapan-tahapan dari proses seleksi perusahaan Hotel Mercure. Saya akan menjawab dari pernyataan Ibu Mercy sendiri yang menanggapi pertanyaan tersebut, dan beliau menjawab tersebut terkait dengan tahapan-tahapannya, yaitu bahwa pengecekan proses seleksi yang dilakukan pada perusahaan Hotel Mercure sendiri memang dilakukan pada dasarnya seperti proses seleksi yang biasa-biasanya pada perusahaan lainnya. Contohnya seperti latar belakang, kemudian pengecekan CV, kemudian tes seleksi, kemudian penyaringan prakerja, kemudian ada tes wawancara, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut memang sangat sesuai sekali dengan apa yang sesuai dari pernyataan PPT atau PPT yang diberikan pada Bapak dosen kemarin, yaitu di mana tahapan-tahapan tersebut dimulai dari latar belakang, kemudian review aplikasi atau review resume, kemudian tes wawancara, selanjutnya kepada tes seleksi, kemudian habis itu lanjut lagi dalam penyaringan prakerja, kemudian lanjut lagi kepada wawancara lagi. Nah, kemudian pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri, terkait dengan proses seleksi yang dilakukan terkait pegawai dan atau jabatan tingginya, terkait proses seleksi itu biasanya memiliki keterbedaan yang tersendiri. Maksudnya keterbedaannya itu di mana? Maksudnya mungkin kalau misalkan kalau pegawai yang ingin masuk pertama kali, atau pegawai-pegawai yang mungkin bekerja di departemen sebagai seorang staff, itu biasanya terikat pada suatu tes yang dimana seperti wawancara, latar belakang, review resume, tes seleksi, medical check up, dan lain-lain sebagainya. Namun berbeda halnya jika pada jabatan yang ada di atasnya, seperti pada proses seleksi terkait dengan manajer, di mana dalam proses seleksi manajer ini sendiri hanya berbeda pada proses wawancaranya saja, di mana proses wawancaranya ini terkait penilaiannya itu dinilai langsung oleh direkturnya dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, atau dari kepala departemen terkait dengan manajer yang dibutuhkan dari departemen tersebut. Jadi keterkaitan antara proses seleksi yang dilakukan antara pegawai serta proses seleksi pada manajer perusahaan Hotel Mercure sendiri memang memiliki kesamaan yang sama terkait dengan pengecekan latar belakang, kemudian review CV, kemudian tes seleksinya terkait dengan medical check up, kemudian tes lainnya terkait dengan perusahaan, kemudian penyaringan prakerja, dan lain sebagainya. Namun yang hanya menjadikan perbedaan antara proses seleksi antara pegawai dengan manajer di perusahaan Hotel
Hotel sendiri hanya terletak pada wawancaranya saja, yaitu seperti itu. Kemudian saya akan beralih pada proses seleksi selanjutnya, itu terkait dengan evaluasi yang sangat efektif sekali terkait dengan proses seleksi pada perusahaan hotel market sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan tersebut, tanggapan yang diberikan atau jawaban yang diberikan dari Ibu Mercy sendiri selaku dengan manajer sumber daya manusia perusahaan hotel market sendiri menjawab kepada saya bahwa hal yang memang menjadi satu evaluasi terkait dengan keefektifan dari proses seleksi adalah tidak terjadinya kendala. Maksudnya tidak terjadinya kendala itu seperti apa? Maksudnya diharapkan bahwa kalau misalkan dalam proses seleksi itu bisa secara tuntas dari awal hingga akhir itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan bisa dibilang juga bahwa tidak adanya gangguan-gangguan terkait dengan proses seleksi. Mungkin bisa saja pada misalnya seperti pada proses pemeriksaan latar belakang, mungkin ada pelamar yang mengalami beberapa sedikit gangguan yang terkait dengan proses latar belakang, di mana hal tersebut yang membuat pelamar itu akhirnya didiskualifikasi atau bisa dibilang tidak memenuhi syarat terkait dengan proses seleksi. Atau bisa misalnya juga seperti lainnya, misalkan tes seleksi mungkin diharapkan mungkin ditentukan terkait dengan tanggal sekian untuk proses seleksinya, namun ternyata pada saat tanggal segitu ada terjadi perubahan mendadak dari perusahaan telemaker dikarenakan hal-hal yang tidak diketahui oleh pelamar, sehingga hal tersebut menjadi suatu gangguan terkait dengan proses seleksi. Nah, kemudian Ibu Mercy sendiri juga mengharapkan bahwa dari proses seleksi itu sebagai bentuk evaluasi keefektifan yang baik, yaitu diharapkan agar semua proses seleksi yang dijalankan itu semua proses yang dijalankan itu berjalan dengan normal dan tidak adanya suatu kendala seperti tadi, yang dimana agar anggapannya bahwa proses seleksi yang dilakukan bisa efektif dan para pelamar yang diseleksikan pada perusahaan hotel sendiri memang sudah disaring, dan akhirnya akan tersisa beberapa pelamar yang dimana beberapa pelamar ini akan menjadi suatu kriteria yang dibutuhkan pada perusahaan hotel ini sendiri terkait dengan perkembangan dari yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya lagi terkait dengan wawancara terkait proses perusahaan hotel market sendiri, yaitu pertanyaannya yaitu tentang kriteria yang dibutuhkan perusahaan hotel market sendiri dari pelamar. Nah, Ibu Mercy sendiri menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, apa sih kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan hotel market itu sendiri dalam proses seleksi. Jadi biasanya dalam menentukan suatu kriteria yang dibutuhkan dari pelamar untuk suatu perusahaan yang ingin dipekerjakan, biasanya ditentukan dari perusahaan pusat. Sama seperti halnya pada perusahaan hotel market sendiri, untuk ketentuan dan kriteria yang dibutuhkan dari suatu pelamar itu biasanya ditentukan dari pusat. Mungkin kriteria yang dibutuhkan mungkin seperti dia mungkin baik atau mungkin pintar dalam bidangnya, kemudian bisa menanggapi semua hal yang mungkin amburadul bisa menjadi baik sekali bagi dia, atau misalnya bisa dianggapkan bahwa pada saat proses seleksi dalam tes wawancara, mungkin dia akan melakukan proses seleksi terkait wawancara, mungkin ditanya tentang pekerjaannya, kemudian sebelumnya tentang apa terkait dengan pendidikannya, dan kemudian penilai dari perusahaan hotel maker itu sendiri akan menanyakan kepada perusahaan sebelumnya tempat ia bekerja, apakah pelamar ini memang baik sekali pada dulunya sebelum dia ingin bekerja di sini, apakah dia dulu di sana orangnya baik atau mungkin orangnya sangat rajin bekerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, apabila dari perusahaan sebelumnya itu menanggapi dengan hal yang sangat baik, kemungkinan besar
peluang untuk pelamar untuk bekerja di perusahaan hotel Mekir sendiri, peluangnya akan menjadi lebih besar, dan hal itu akan menjadi suatu nilai tambah terkait pelamar yang apabila memiliki keunggulannya pada pada uh, pada uh, proses seleksi itu. Contohnya seperti begitu. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses wawancara yang saya lakukan pada perusahaan hotel merek itu sendiri, yaitu terkait dengan pertanyaan apakah metode yang dilakukan dari perusahaan hotel merek itu sendiri. Jadi saya telah bertanya kepada Ibu Mercy ini sendiri terkait dengan metode yang dilakukan dari perusahaan hotel merek itu sendiri. Beliau menjelaskan kepada saya bahwa metode yang dilakukan itu sama seperti proses-proses seleksi yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya di perusahaan hotel merek itu sendiri. Nah, masalah seperti apa? Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya terkait pertanyaan dengan tahapan-tahapan itu lebih mengarah pada wawancara, kemudian medical check up, kemudian tes seleksinya, kemudian untuk metode tersebutlah yang menjadi anggapan atau menjadi tumpuan utama terkait dengan perusahaan hotel maker dalam melakukan proses seleksi. Dan untuk metode tambahannya sendiri, saya telah bertanya kepada Bu Mercy apakah ada metode tambahannya, dan Ibu Mercy menanggapi bahwa tidak ada terkait dengan metode tambahan dari perusahaan hotel maker sendiri. Jadi mereka telah lebih menetapkan pada metodenya itu sama seperti tahapan-tahapannya, yaitu terkait dengan latar belakang, kemudian CV, resume, kemudian seleksi, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi tahap seleksi tersebut sudah menjadi metode yang dibutuhkan pada perusahaan hotel Mercure sebagai bentuk proses seleksi dan serta evaluasi untuk dari pelamar yang ingin bekerja pada perusahaan hotel Mercure, sehingga perusahaan dapat menyaring beberapa pelamar yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang dibutuhkan di beberapa departemen yang dibutuhkan dari perusahaan hotel Mercure sendiri. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya lagi terkait dengan wawancara dari perusahaan hotel Mercure, yaitu pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah proses dari seleksi yang dilakukan pada perusahaan hotel Mercure ini sendiri dilakukan secara langsung. Kemudian Ibu Mercy sendiri menanggapi terkait dengan pertanyaan ini dan memberikan sebuah penjelasan atau evaluasi yang selama ini dilakukan dari perusahaan hotel Mercure sendiri terkait dengan proses seleksi. Beliau menjelaskan kepada saya terkait dengan pertanyaan ini bahwa proses seleksi yang dilakukan itu pada perusahaan hotel Mercure memang dilakukan secara langsung dan tidak ditunda-tunda. Maksudnya apa? Proses seleksi yang dilakukan itu apabila ditentukan harinya, misalkan tanggal sekian, akan dilakukan pada tanggal itu juga. Dan mungkin apabila terkait dengan perubahan tanggal, mungkin akan diberitahukan dari perusahaan hotel Mercure sendiri terkait dengan waktu dan tempatnya, serta perubahan jadwal yang akan diperlukan pada pelamar yang ingin bekerja pada perusahaan hotel Mercure sendiri. Kemudian tujuan untuk diadakan proses seleksi yang dilakukan secara langsung ini agar bahwa tim penguji ini tahu bahwa pelamar ini apakah memang sesuai dengan CV atau latar belakang yang mereka berikan kepada perusahaan tersebut, ataukah hal itu hanya merupakan tulisan rekayasa belaka yang dimana hanya untuk bisa pelamar tersebut bisa masuk pada perusahaan tersebut dengan hanya modal dari CV aja, dan tidak adanya usaha-usaha yang dilakukan pada sebelumnya terkait dari proses seleksinya itu. Dan bisa juga dalam proses seleksi yang dilakukan secara langsung ini biasanya dilakukan untuk mengecek apakah wawasan yang diperlukan dari tes seleksi perusahaan hotel Mega sendiri
apakah pelamar ini memang memiliki wawasan yang luas terkait dengan pekerjaan yang ingin dia kerja di perusahaan hotel maker sendiri, atau dia hanya ingin modal datang saja dan hanya ingin bekerja di situ tanpa tahu apakah. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses wawancara yang saya lakukan di perusahaan Hotel Mercure ini sendiri, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana informasi yang diberikan terkait waktu dan tepat dari proses seleksi ini sendiri dari perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Nah, Bu Mercy ini sendiri menanggapi dari pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa untuk informasi yang diberikan terkait dengan waktu dan tempat terkait dengan proses seleksinya itu biasanya akan diberitahukan dari suatu blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Mungkin blognya itu di blog blog yang mungkin dari perusahaan pusat yang diberikan, yaitu terkait dengan dari perusahaan Hotel Mercure, atau bisa dibilang blog yang diberitahukan kepada saya dari Bu Mercy ini sendiri, bahwa yaitu dari Accor. Accor ini adalah sebuah blog yang dibuat untuk informasi serta waktu dan tempat pelaksanaan terkait dengan proses seleksi dari tempat kerja untuk perusahaan dari Hotel Mercure ini sendiri. Serta Accor ini juga sebagai bentuk dari website perusahaan Hotel Mercure, yang dimana dalamnya tuh bisa memuat semua hal tentang terkait dengan informasi yang diberikan, kemudian pelaksanaan terkait dengan proses seleksi dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, serta terkait dengan beberapa hal yang diberikan, mungkin terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dari proses seleksi perusahaan Hotel Mercure sendiri. Beliau hanya menjelaskan terkait dengan Accor sendiri sebagai bentuk dari blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, serta website dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Atau mungkin apabila suatu pelamar tersebut mungkin memang masih ragu terkait dengan kemudian saya akan beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana para pelamar itu dapat mengetahui terkait dengan informasi dan tempat terkait dari proses seleksi yang diperlukan pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Jadi Bu Mercy sendiri selaku Bu Manajer Sumber Daya Manusia di perusahaan Hotel Mercure ini sendiri menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, bahwa beliau menanggapi dengan menjelaskan, yaitu terkait dari waktu dan tempat yang diberikan, atau waktu dan tempat yang diberitahukan kepada pelamar terkait dengan proses seleksi itu biasanya akan diinfokan di dalam bentuk website atau dalam blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, yang dimana dalam blog dan website tersebut keduanya itu sudah ada terkait informasi dan tempat yang diberikan terkait dengan proses seleksi dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Dan kemudian terkait blog dan websitenya tersebut dari perusahaan Hotel Mercure sendiri ada yang disebut dengan namanya Accor. Accor ini bisa dibilang sebagai bentuk dari blog atau website yang dimana dalam Accor ini maka para pelamar akan dapat mengetahui informasi serta tempat yang lebih jelas terkait dengan proses seleksi yang ada di sana. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan apakah proses seleksi yang dilakukan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri terkait dari proses seleksi pada wawancara, apakah dilakukan secara face to face. Nah, kemudian Bu Mercy ini sendiri menanggapi terkait dari pertanyaan tersebut, yaitu beliau menanggapi bahwa
Wawancara yang dilakukan pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri dari tahun ke tahun, semuanya itu dilakukan secara face to face. Nah, mengapa dilakukan face to face? Karena menurut beliau sendiri, beliau memang lebih karena menurut beliau memang sudah menjadi ketentuan terkait dengan proses seleksi yang diberitahukan dari perusahaan pusat, serta tanggapan beliau juga hal terkait dengan wawancara yang dilakukan face to face bersifat positif, yang dimana hal ini agar perusahaan yang ada di perusahaan yang ada di Hotel Mercure sendiri terkait pelamar yang ingin mendaftar bekerja di sana bisa diketahui oleh penilai atau penguji tentang karakteristik dari pelamar tersebut, serta kriteria dari pelamar ini apakah memang sudah sesuai sekali dengan apa yang diharapkan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, mungkin dari sisi pribadi, kemudian sisi wawasan serta sisi kecerdasan, kemudian sisi yang lain-lainnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan Hotel Mercure. Hal ini semualah yang menjadi menjadi satu kesatuan, yang dimana wawancara yang dilakukan secara face to face ini menjadi suatu hal yang positif dan memang harus dilakukan pada perusahaan Hotel Mercure sendiri dari tahun ke tahun. Dan pada saat itu juga beliau pernah bilang kepada saya bahwa selama pandemi juga terkait dengan proses seleksi pada tahun 2021 kemarin, semua wawancara yang dilakukan itu tidak melakukan secara online, namun melakukan secara face to face, agar seperti yang tadi saya bilang, itu terkait bisa mengetahui kualitas orangnya tersebut, serta mengetahui tentang karakteristik dan serta kriteria dari pelamar tersebut. Kemudian saya akan beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah perusahaan dari Hotel Mercure sendiri melakukan interview bias. Jadi pada perusahaan Hotel Mercure sendiri terkait dengan interview atau wawancara yang dilakukan secara bias ini pada dasarnya tidak dilakukan, karena Bu Mersini sendiri memberikan penjelasan kepada saya mengapa tidak dilakukan terkait dengan interview bias. Jadi karena beliau ini memang pada dasarnya terkait dengan proses seleksi memang sudah ditentukan terkait dengan tahapan-tahapan yang diberikan dari perusahaan pusat, yang dimana tahapan-tahapan itu memang sudah menjadi acuan utama terkait dari tahun ke tahun untuk proses seleksi dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa dari interview bias ini apabila seseorang dapat menjawab pertanyaan dari wawancara itu sebesar 2 atau 3 kali, maka orang tersebut akan langsung lolos. Namun berbeda halnya terkait dengan perusahaan Hotel Mercure, bahwa terkait interview bias ini tidak akan berlaku selama pada proses seleksi perusahaan Hotel Mercure, karena memang pada dasarnya mereka lebih mengarah pada tahapan-tahapan yang tadi saya bilang terkait dari latar belakang, CV, kemudian pengecekan dari resume, kemudian tes seleksi, kemudian ada penyaringan prakerja, kemudian wawancara dan lain sebagainya, yang dimana dari beberapa pelamaran yang ingin bekerja di sana dapat tersaring jadi beberapa bagian, sehingga beberapa bagian ini yang akan menjadi karyawan yang memang cocok atau sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Jadi terkait dengan interview bias ini apakah memang diperlukan? Jadi untuk interview bias ini memang tidak diperlukan sama sekali, dan perusahaan Hotel Mercure sendiri tetap melakukan acuan terkait dengan tahapan-tahapan proses seleksi sebagai bentuk tes seleksi yang diharapkan mampu bisa menyaring pelamarnya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan apakah wawancara yang dilakukan terkait dengan karyawan serta manajer tingkat atas ini memiliki perbedaan yang lumayan. Kemudian Bu Mersini sendiri terkait selaku manajer sumber daya manusia ini melakukan atau memberikan sebuah penjelasan, yaitu bahwa untuk perbedaan dari wawancara karyawan dengan manajer
tingkat atas dari proses seleksinya itu memiliki perbedaan, yang dimana perbedaannya itu terletak pada proses wawancaranya. Jadi pada wawancara ini mungkin lebih mengarah pada proses-proses yang proses-proses apabila mungkin terkait dengan pernyataan, apa jika kamu menjadi manajer di sini, apa yang akan kamu lakukan terkait dengan situasi seperti ini, atau memberikan pertanyaan terkait dengan keputusan-keputusan yang akan dia lakukan terkait dengan pekerjaan yang akan nanti dia lakukan, kemudian yang lain-lainnya terkait dengan pertanyaan manajer. Nah, kemudian terkait dengan proses seleksi yang lainnya selain wawancara itu tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk tahapannya memang tetap sama dengan karyawan, seperti dimulai dari latar belakang, CV, resume, kemudian tes seleksi, dan penjaringan pekerjaan dan lain-lainnya. Cuman yang menjadi suatu perbedaan dasar atau menjadi suatu perbedaan yang mencolok dari proses seleksi antara karyawan dengan manajer tingkat atas itu sendiri adalah bahwasannya perbedaan terikat pada suatu wawancara yang dilakukan. Karena manajer lebih mengarah pada mengontrol departemen, namun karyawan lebih mengarah pada pekerjaan dari departemen yang ingin dia lakukan. Seperti begitu. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya lagi terkait dengan wawancara dari perusahaan Hotel Mercure. Yaitu pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah proses dari seleksi yang dilakukan pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri dilakukan secara langsung. Kemudian Ibu Mercy sendiri menanggapi dari terkait dengan pertanyaan ini dan memberikan sebuah penjelasan atau evaluasi yang selama ini dilakukan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri terkait dengan proses seleksi. Beliau menjelaskan kepada saya terkait dengan pertanyaan ini bahwa proses seleksi yang dilakukan itu pada perusahaan Hotel Mercure memang dilakukan secara langsung dan tidak ditunda-tunda. Maksudnya apa? Proses seleksi yang dilakukan itu apabila ditentukan harinya, misalkan tanggal sekian, akan dilakukan pada tanggal itu juga. Dan mungkin apabila terkait dengan perubahan tanggal, mungkin akan diberitahukan dari perusahaan Hotel Mercure sendiri terkait dengan waktu dan tempatnya, serta perubahan jadwal yang akan diperlukan pada pelamar yang ingin bekerja pada perusahaan Hotel Mercure sendiri. Kemudian tujuan untuk diadakan proses seleksi yang dilakukan secara langsung ini agar bahwa tim penguji ini tahu bahwa pelamar ini apakah memang sesuai dengan CV atau latar belakang yang mereka berikan kepada perusahaan tersebut, ataukah hal itu hanya merupakan tulisan rekayasa belaka yang dimana hanya untuk bisa pelamar tersebut bisa masuk pada perusahaan tersebut dengan hanya modal dari CV aja, dan tidak adanya usaha-usaha yang dilakukan pada sebelumnya terkait dari proses seleksinya itu. Dan bisa juga dalam proses seleksi yang dilakukan secara langsung ini biasanya dilakukan untuk mengecek apakah wawasan yang diperlukan dari tes seleksi perusahaan Hotel Mercure sendiri, apakah pelamar ini memang memiliki wawasan yang luas terkait dengan pekerjaan yang ingin dia kerja di perusahaan Hotel Mercure sendiri, atau dia hanya ingin modal datang saja dan hanya ingin bekerja di situ tanpa tahu apakah. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan proses wawancara yang saya lakukan di perusahaan Hotel Mercure ini sendiri, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana informasi yang diberikan terkait waktu dan tepat dari proses seleksi ini sendiri dari perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Nah, Bu Mercy sendiri menanggapi dari pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa untuk informasi yang diberikan terkait dengan waktu dan tempat terkait dengan proses seleksinya itu biasanya akan diberitahukan dari suatu blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Mungkin blognya itu di blog
blog yang mungkin dari perusahaan pusat yang diberikan, yaitu terkait dengan dari perusahaan Hotel Mercure, atau bisa dibilang blog yang diberitahukan kepada saya dari Bu Mercy ini sendiri, bahwa yaitu dari Akor. Akor ini adalah sebuah blog yang dibuat untuk informasi serta waktu dan tempat pelaksanaan terkait dengan proses seleksi dari tempat kerja untuk perusahaan dari Hotel Mercure ini sendiri. Serta Akor ini juga sebagai bentuk dari website perusahaan Hotel Mercure, yang dimana dalamnya tuh bisa memuat semua hal tentang terkait dengan informasi yang diberikan, kemudian pelaksanaan terkait dengan proses seleksi dari perusahaan Hotel Mercury sendiri, serta terkait dengan beberapa hal yang diberikan, mungkin terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dari proses seleksi perusahaan Hotel Mercury sendiri. Beliau hanya menjelaskan terkait dengan Akor sendiri sebagai bentuk dari blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, serta website dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Atau mungkin apabila suatu pelamar tersebut mungkin memang masih ragu terkait dengan kemudian saya akan beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana para pelamar itu dapat mengetahui terkait dengan informasi dan tempat terkait dari proses seleksi yang diperlukan pada perusahaan Hotel Mercure ini sendiri. Jadi Bu Mercy sendiri selaku Bu Manajer Sumber Daya Manusia di perusahaan Hotel Mercure ini sendiri menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, bahwa beliau menanggapi dengan menjelaskan, yaitu terkait dari waktu dan tempat yang diberikan atau waktu dan tempat yang diberitahukan kepada pelamar terkait dengan proses seleksi, itu biasanya akan diinfokan di dalam bentuk website atau dalam blog dari perusahaan Hotel Mercure sendiri, yang dimana dalam blog dan website tersebut keduanya itu sudah ada terkait informasi dan tempat yang diberikan terkait dengan proses seleksi dari perusahaan Hotel Mercure sendiri. Dan kemudian terkait blog dan websitenya tersebut dari perusahaan Hotel Mercure sendiri ada yang disebut dengan namanya Akor. Akor ini bisa dibilang sebagai bentuk dari blog atau website yang dimana dalam Akor ini maka para pelamar akan dapat mengetahui informasi serta tempat yang lebih jelas terkait dengan proses seleksi yang ada di sana. Kemudian saya akan beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan apakah wawancara yang dilakukan terkait dengan karyawan serta manajer tingkat atas ini memiliki perbedaan yang lumayan. Kemudian Bu Mersini sendiri terkait selaku manajer sumber daya manusia ini melakukan atau memberikan sebuah penjelasan, yaitu bahwa untuk perbedaan dari wawancara karyawan dengan manajer tingkat atas dari proses seleksinya itu memiliki perbedaan, yang dimana perbedaannya itu terletak pada proses wawancaranya. Jadi pada wawancara ini mungkin lebih mengarah pada proses-proses yang proses-proses apabila mungkin terkait dengan pernyataan, apa jika kamu menjadi manajer di sini, apa yang akan kamu lakukan terkait dengan situasi seperti ini, atau memberikan pertanyaan terkait dengan keputusan-keputusan yang akan dia lakukan terkait dengan pekerjaan yang akan nanti dia lakukan, kemudian yang lain-lainnya terkait dengan pertanyaan manajer. Nah, kemudian terkait dengan proses seleksi yang lainnya selain wawancara itu tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin sekian dari video terkait dengan wawancara yang saya berikan dari perusahaan Hotel Mercure yang saya lakukan terkait dengan tugas SDM ini sendiri. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata yang tidak berkenan, atau mungkin
dapat mengganggu para 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 penonton sekalian yang menonton ini. Saya mohon permaklumannya dan saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi Santi Om.